Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Ina Gala Putri dari kelas SK4A jurusan Sistem Komputer Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal apa itu cyber ethics dan pelanggaran yang ada di dalamnya, serta landasan-landasan hukum yang digunakan untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, berikut ini kita akan membahas beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Yaitu yang pertama itu ada pengenalan cyber ethics, yang kedua itu pentingnya cyber ethics, yang ketiga itu landasan hukum cyber ethics, kemudian kasus-kasus pelanggaran cyber ethics, kemudian yang kelima itu ada tips dalam cyber ethics, dan terakhir itu kesimpulan. Nah, untuk materi yang pertama itu pengenalan cyber ethics. Apa itu cyber ethics? Cyber ethics itu terdiri atas dua kata. Yang pertama itu cyber, yang merupakan kata singkatan dari cyberspace yang merujuk pada dunia maya atau ruang virtual yang terbentuk oleh jaringan komunikasi digital seperti internet. Nah, kata cyber ini sering digunakan untuk merujuk pada segala hal yang terkait dengan teknologi digital, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, dan layanan internet. Kemudian, etis. Nah, etis ini merupakan etika yang merujuk pada sistem nilai dan prinsip moral yang digunakan untuk menilai tindakan manusia dalam konteks sosial dan budaya. Nah, etika inilah yang digunakan untuk memandu perilaku tindakan manusia agar sesuai dengan nilai-nilai moral yang diterima secara luas dalam masyarakat, termasuk dalam hal hubungan antar manusia dan penggunaan teknologi. Nah, jadi apa sih itu cyber ethics? Nah, cyber ethics itu adalah suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antara pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Nah, dengan adanya cyber ethics ini, maka diharapkan pengguna teknologi dapat berinteraksi dengan cara yang bermartabat, bertanggung jawab, dan menghargai hak-hak orang lain yang ada di dunia maya. Kemudian, selanjutnya itu pentingnya cyber ethics. Mengapa sih cyber ethics itu penting? Jika dilihat pada data penggunaan internet dan sosial dari tahun 2018 sampai 2022 berikut, terlihat bahwa jumlah pengguna internet dan sosial media tiap tahunnya terus meningkat. Nah, menurut We Are Social and Hotsuite, jumlah pengguna internet di seluruh dunia itu telah mencapai 5,07 miliar orang pada Oktober 2022. Nah, jumlah tersebut mencapai 63,45% dari populasi global yang totalnya 7,99 miliar orang. Nah, seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet, pengguna media sosial juga di seluruh dunia terus meningkat hingga mencapai 4,74 miliar orang pada Oktober 2022. Hal ini setara dengan 59,32% penduduk global. Nah, berdasarkan data tersebutlah, maka cyber ethics ini sangatlah penting. Hal ini dikarenakan jumlah pengguna internet yang mencapai 5,7 miliar orang ini berarti lebih dari setengah populasi manusia menggunakan internet. Artinya, kita dapat terhubung satu sama lain di berbagai belahan dunia. Maka dari itu pentingnya etika dalam dunia maya untuk menghindari tindakan yang tidak etis dalam dunia maya dan dapat merugikan orang lain. Kemudian materi selanjutnya itu adalah landasan hukum cyber ethics. Apa sih yang menjadi landasan hukum untuk cyber ethics itu? Nah, di Indonesia sendiri, landasan hukum cyber ethics ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian adapun untuk landasan hukum yang berstandar internasional itu diatur oleh International Telecommunication Union, yang mana ini merupakan organisasi dunia yang mengatur standarisasi dan pengembangan telekomunikasi. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis pelanggaran cyber ethics itu?
Nah, berikut ini ada beberapa jenis-jenis pelanggaran cyber etis yang beserta landasan hukum yang mengaturnya. Yang pertama itu adalah hacking. Hacking ini adalah pelanggaran yang terjadi ketika seseorang dengan tanpa izin mengakses atau merusak sistem data komputer orang lain. Nah, pelanggaran ini melanggar pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Kemudian yang kedua itu adalah phishing. Nah, phishing ini itu pelanggaran yang terjadi ketika seseorang menggunakan situs web palsu atau pesan palsu untuk mencuri informasi pribadi orang lain, seperti nama pengguna dan kata sandi. Nah, pelanggaran ini diatur oleh pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang kemudian ketiga itu ada spamming. Nah, spamming ini merupakan pelanggaran yang terjadi apabila seseorang mengirim pesan iklan atau spam yang berulang kali ke orang lain tanpa persetujuan mereka. Pelanggaran ini biasanya terjadi pada email, WhatsApp atau sebagainya. Kemudian spamming ini diatur oleh pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Lalu ada cyberbullying. Nah, cyberbullying ini merupakan pelanggaran yang dimana seseorang menggunakan teknologi informasi untuk menyebarkan konten yang merendahkan atau menyerang seseorang secara pribadi. Cyberbullying ini paling marak terjadi di pengguna internet seperti Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Nah, pelanggaran ini diatur oleh pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Yang kemudian ada plagiarisme. Plagiarisme ini terjadi apabila seseorang menggunakan karya orang lain tanpa izin dan tidak memberikan kredit pada pemilik aslinya. Nah, pelanggaran ini juga diatur pada pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian yang terakhir itu ada pornografi. Pelanggaran ini terjadi apabila seseorang menyebarkan atau mengakses konten pornografi yang melanggar standar moral dan etika. Nah, pelanggaran inilah yang biasanya disebarkan melalui website online. Kemudian pada pornografi ini diatur oleh pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Lalu selanjutnya itu ada kasus-kasus pelanggaran cyber etis. Apa saja sih kasus-kasus pelanggaran cyber etis? Ada banyak sekali kasus-kasus pelanggaran cyber etis baik di Indonesia maupun di dunia. BSSN sendiri mencatat serangan cyber di 2022 berjumlah 974.429.996 juta serangan cyber di Indonesia pada 2022, yang dimana dengan anomali trafik paling banyak masih berasal dari aktivitas malware dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 219,63 juta orang. Nah, dari banyaknya kasus pelanggaran tersebut, salah satu contoh pelanggaran cyber etis di Indonesia yaitu pembobolan data BPJS pada 2021. Dalam konferensi pers virtual, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan BPJS Kesehatan selama ini telah melakukan upaya perlindungan data peserta melalui pengelolaan teknologi informasi. Dinamisnya dunia digital menurut Dirut BPJS Kesehatan membuat kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab bisa membobol data pribadi yang terhimpun melalui platform digital BPJS Kesehatan. Yang kami hormati. Di BPJS Kesehatan, sistem keamanan data ini telah sesuai dengan standar ISO 27001 dan sudah tersertifikasi dan implementasikan COVID Control Objectives for Information Technology serta menjalankan Security Operation Center atau SOC yang bekerja selama 24 jam dalam 7 hari untuk melakukan pengamatan itu jika ada hal-hal yang mencurigakan. Sistem keamanan teknologi informasi di BPJS Kesehatan telah berlapis-lapis. Walaupun BPJS Kesehatan sudah melakukan sistem pengamanan sesuai standar yang berlaku, namun masih dimungkinkan terjadinya peretasan. Mengingat sangat dinamisnya dunia peretasan.
peristiwa peretasan pun juga pernah dialami oleh banyak lembaga, baik di dalam maupun luar negeri. Selain melakukan investigasi dan penelusuran jejak digital, saat ini kami juga sedang melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang mengganggu keamanan data dalam proses pelayanan dan administrasi. Sebelumnya, data penduduk Indonesia diduga diperjualbelikan di dunia maya. Data yang bocor berisi alamat surat elektronik, nomor telepon, dan sejumlah data pribadi lainnya. Hasil investigasi Kemenkominfo dari sampel data yang beredar ditemukan akun bernama Coach, penjual data pribadi di forum peretas internet Raid Forums. Sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan berdasarkan struktur nomor kartu dan status pembayaran. Transaksi jual beli data memakai aset kripto. Raid Forums merupakan forum yang bisa diakses dengan mudah. Di dalamnya diindikasi terdapat tempat jual beli bagi penjual dan pemburu data. Data yang diperjualbelikan kerap digunakan untuk aktivitas pembobolan data lewat internet. Nah, berdasarkan video yang telah ditonton tadi, pembobolan data BPJS pada 2021 ini melanggar pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE yang melanggar pengaksesan secara tidak sah terhadap suatu sistem elektronik dan atau data elektronik yang dijalankan oleh orang atau badan hukum lain yang dilarang untuk dilihat atau diketahui orang lain. Selain itu, penjualan data pribadi ini juga melanggar pasal 30 ayat 2 Undang-Undang ITE yang melarang merusak, menghapus, mengubah, menambah, dan membuat segala perubahan pada data elektronik yang dijalankan oleh orang atau badan hukum lain yang dilarang untuk dirubah. Kemudian, ada pun contoh kasus cybercrime di dunia yang salah satunya adalah peretasan Microsoft oleh Lapsus. Berikut videonya. Raksasa teknologi Microsoft mengonfirmasi adanya peretasan yang dilakukan oleh sekelompok hacker bernama Lapsus. Grup peretasan Lapsus sebelumnya dikenal telah meretas sejumlah perusahaan teknologi seperti Nvidia dan Samsung. Grup Lapsus mengunggah file yang diklaim berisi kode sumber parsial untuk Bing dan Cortana dalam arsip yang menyimpan hampir 37 gigabit data. Microsoft kemudian mengonfirmasi serangan cyber tersebut. Perusahaan menyebut satu akun karyawan disusupi grup peretas. Lapsus kemudian memperoleh akses terbatas ke sistem Microsoft yang memungkinkan terhadap pencurian kode sumber perusahaan. Meski demikian, Microsoft mengklaim kode yang bocor tidak cukup parah. Untuk menyebabkan peningkatan risiko, tim keamanan sudah menutup akses peretas di tengah operasi. Lapsus baru-baru ini mengklaim telah membobol sejumlah sistem perusahaan teknologi. Grup tersebut mengatakan memiliki akses ke data dari Okta, Samsung, dan Ubisoft, serta Nvidia dan sekarang Microsoft. Baiklah, berdasarkan video yang telah diberikan tadi, kasus tersebut melanggar pasal-pasal yang berkaitan dengan akses tanpa izin dan pencurian data serta kerusakan pada sistem komputer. Nah, dalam Undang-Undang ITE PAS Indonesia, pasal yang terkait dengan akses tanpa izin dan pencurian data berdasarkan kasus tersebut adalah pasal 30 dan pasal 31 Undang-Undang ITE. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya itu adalah tips dalam cyber ethics. Apa saja sih tips untuk mencegah kita dari serangan cyber etis, dari serangan cyber? Yang pertama itu dengan menjaga privasi, dengan tidak sembarang memposting foto seseorang tanpa izin. Kemudian berbicara dengan baik menggunakan bahasa sopan untuk menghindari kesalahpahaman antar pengguna. Kemudian menjaga privasi dengan cara mengamankan data pribadi dari orang lain. Kemudian berperilaku baik, di mana kita harus menjaga perilaku dalam dunia maya agar tidak menimbulkan perpecahan. Kemudian yang terakhir itu ada copyright. Dengan copyright ini bisa kita atasi dengan tidak menggunakan foto, software, dan lain-lain sesuai dengan copyright-nya. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Baiklah, untuk kesimpulan pada pembahasan kali ini, cyber ethics adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia di dalam ruang cyber atau dunia maya.
cyber ethics ini berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, hak privasi, keamanan cyber, perlindungan data, kekayaan intelektual, dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi digital. Dalam konteks cyber ethics, individu atau organisasi diminta untuk bertindak secara bertanggung jawab, menghormati hak privasi dan keamanan orang lain, serta tidak menyalahgunakan teknologi digital untuk tujuan yang merugikan orang lain atau masyarakat secara umum. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.